ketika awak nak mendapatkan balik kehidupan yang terbaik kau tadi, aku tidak kau jawab. Berjuang awak seperti perjuangan para orang-orang dulu yang hidup yang dijamin oleh Rasulullah kebaikan. Kemudian wahiasi jo perjuangan itu dengan pengorbanan yang pernah juga dilakukan oleh orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah di zaman itu, yaitu kehidupan yang terbaik. Contoh wak balian sejarah dua lihat mak. Nah, sebab apa? Kenapa Rasulullah menjamin kehidupan yang terbaik itu di masa kehidupan Rasulullah dan sahabat, tabi' dan tabi'in? Karena Islam itu, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, jayanya di saat itulah. Islam itu dihormati, Islam itu dihargai, Islam itu disegani, Islam itu ditakuti ketiga masa zaman ini. Itunya. Di apa Islam ketika itu dihormati? Kenapa ketika itu Islam ditakuti? Memang Islam itu tunduk dengan seluruh syariat ajaran Islam. Kalau kini apa ibu kaum muslimin yang berbahagia tak masuk jo agama Islam go agama yang dihargai di dunia golek. Le tak masuk Islam go agama yang ditakuti di dunia boleh. Ndak le mak. Coba tengok masalah Palestina. Lah sudah perjanjian perdamaian kotak. Lah boso Palestina bebas melalui PBB. Keberatan Israel tu diulang balik deh. Artinya apa? Ndak menghargai daripada agama Islam. Dia apa? Disikoti lomanya umat Islam tu mak. Umat Islam tu banyaknya Rasulullah, tapi bagaikan buyo di tengah lautan. Banyak tapi cenderung buyo, ndak ada kekuatan Islam kini geroma. Kenapa? Banyak hal-hal yang kita tinggalkan. Seperti Rasulullah menjamin zaman-zaman kehidupan yang terbaik itu banyak. Termasuk salat subuh berjamaah. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, berharap dan berdoa awak kepada Allah Subhanahu wa taala kok ndak tiba di awak. Tiba di anak, tiba di cucu ndak balik. Bangkit balik batang taron damgah. Lah. Dengan apa? Tentu awak mulai dulu. Awak tengokkan dulu, awak buktikan dulu. Terutama kepada anak cucu keturunan awak untuk di belakangai. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ketika awak lalui hidup dan kehidupan seperti kehidupan para sahabat. Contoh wak sahabi sahabat Bilal bin Rabah. Kalau awak baca Bilal bin Rabah go mak. Kehidupannya tu inyogo seorang budak. Budak Bilal bin Rabah go pak. Budak daripada Umayyah bin Khalaf. Kau tuannya kah? Yang tompek bakojonyo, yang kojonyo sayai khusus untuk memberosiokan kandang kudo daripada Umayyah bin Khalaf. Kok silsilah daripada kehidupan Bilal bin Rabah kah? Seorang budak. Kalau kini ndak ada budak kau boleh mak. Ndak ada budak kini deh. Ya kalau budak di zaman Rasulullah, di zaman-zaman dulu itu yang dikatakan budak go beko nak awak bopon yo ndak ada wong bongi lo. Nak awak jual. Nak awak bopong ko budak. Yang terjadi pada kehidupan Bilal bin Rabah. Kojo sayai hanya menyiram beko kandang kudo yang dimiliki oleh
Umayyah bin Khalaf. Aku tu kojo setiap hari. Tapi nyoba fikir mak. Kan cenderung kuih duit dan tahu sampai mati gak agonya. Kan cenderung kuih duit dan gak sampai mati tahu. Kalau bontuk beko ibu kaum muslimin yang berbahagia, ontu dia amat kualinya. Lainnya kan hitam ketek kuali daripada Bilal bin Rabah. Itu dalam sejarah. Nyetopek lo Bilal go daripada keturunan uang kulit hitam. Bapikiu je Bilal bin Rabah tahu. Bagaimana kehidupan kau lebih baik. Jadi dalam berpikir kau tadi, tak dongau dia informasi bahwa ada seorang utusan Allah yang bernama Muhammad yang tinggal di Mekah. Dia itu adalah membawa risalah, mengangkat derajat kehidupan manusia, memberikan kemudahan di dalam hidup dan kehidupan manusia. Maka dengan informasi kau tadi dicole-cole lah waktu de Bilal bin Rabah untuk menjumpai Rasulullah. Artinya sudah beko kojo merosun kandang kau tadi ada waktu pai menyanguk Nabi kojo. Langsung inya bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Langsungnya Islam. Sebagai seorang budak, sebagai seorang yang berkulit hitam yang tak ada memiliki kedudukan saketek jua di kehidupan manusia, maka ketika inya ingin merubah kondisi kehidupan inya, aikolahnya dengan Islam datangi Rasulullah dek. Di hadapan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Matikan dan hadapi goje demi Islam. Maka ketika dalam perjalanan kehidupan saya yang biasa waktu dulu dicole-cole dek waktu dulu ketika waktu senggang. Ketika Bilal bin Rabah sudah mulai ada keberanian, maka tetangan aja menyatakan bahwa dia itu sudah Islam. Maka ndak cik muka Umayyah bin Khalaf je yang sia menengok orang pak bu. Menengok Bilal bin Rabah kala mengaku Islam. Kemarahan daripada Umayyah bin Khalaf kau tadi ndak cik muka jodoh mincik mata tan sia kali dia. Lah. Tahun tu dia angnya wah anggo dia munyo kau nya. Nya Umayyah bin Khalaf. Maka disiksalah Bilal bin Rabah dengan sedemikian rupa. Dicambuk. Ndak jolope hati Umayyah ro. Ditegang-tegang ndak jolope hati ro. Akhirnya beko bagaimana untuk merusakkan kehidupan Bilal bin Rabah kau tadi dicayakan leh. Maka dapat akal batareklah Bilal bin Rabah di sekeliling kota Mekah kau tadi ditarik dengan kuda. Ketika itu cuma ditarik kau tadi. Dalam sejarah Bilal bin Rabah kau. Artinya kulit punggung kau ndak ada boleh mak. Kulit punggung indah yang ada tulang leh. Dia apa? Dek bayi kau tadi. Lah, dek bayi dengan untuk panjang keliling kota bayi batarik dengan kuda. Akibat daripada batarik kau tadi dalam kisahnya tinggal tulang punggung je leh. Yang daging labi kiki. Kok tiba di batu tinggi lo daging lo di batu. Acun itu siksaan yang dialami oleh Bilal. Namun ketika mendapat kesulitan, mendapat kesusahan dalam hidup dan kehidupan, bontinya beragama.
Padahal itu resiko yang nyo alami dua ketika nyo lais. Namun di hatinya, di nuraninya memanglah yakininya bahwasanya satu-satu yang akan mengangkat derajat kehidupan manusia itu hanyalah agama yang dibawa oleh Muhammad. Apapun terjadi ndak akan kalu daripada Islam godonya. Ndak kuyak punggung lemak, tinggal tulang je leh. Batanya Umayyah. Hei Bilal, cendu apa waang? Kalau waang omu mengaku boso waang tidak bisa mengikuti Islam dan bebaskan waang kini. Ndak jadi budak waang leh. Jangan kan itu le Umayyah. Ang Jordan no dan minantu kini ni hodonya. Itu jawaban yang dikeluarkan oleh Bi. Jangan engkau merdekakan dan engkau angkat dan kini jadi minantu. Ketika engkau menyudahan kalu lagi daripada Islam, ndak kena mu dan lainnya. Apalagi yang engkau janjikan itu hanya sebuah kemerdekaan. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ketika itu tambah jua bongi Umayyah go tadi, akhirnya disiksalah Bilal go baliau. Diletakkan di tonga pane yang paling ange, di batu godang yang jua ange, di situ tio ditelontangkanlah Bilal biraba go tadi madok matuai. Kemudian baimpi pawi go dengan batu godang. Suapolah ketika itu doh. Lah, cuman satu yang diingat dek Bilal waktu itu ahad. Cik itu kalimatnya mak. Di tengah mata menantang matuai. Di saat punggung yang tinggal hanya tulangnya le, yang kulitnya dulu habis. Ditelantang lo dia uang le di batu dan godang baimpi dengan pawit le. Masih tak konang dek Bilal biraba ahad. Ketika itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala lewat Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Mana ingatnya bontinya di situ? Hentikan kerja kalian enggak? Medan bebaskan budak yang kalian siksa enggak? Medan bebaskan, medan merdekakan. Bapa kalian jual ke dayan? Akhirnya apa? Karena kasih sayang Allah Ta'ala itu selalu dokek dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Maka duit ke? Jangan nak lo mak tawi je mak. Duit ke tak nak lo, tak ada lo mak tawi ke lo Pak Bilal. Macam apa awak tak pernah disiksa dah. Namun pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan pernah datang dalam hidup dan kehidupan kalau niat lain. Dalam siksaan macam itu rumah ahad. Enggak ada kalimat le Allah itu cuman satu itu yang terkonang dek Bilal. Ketika sudah dimerdekakan oleh Abu Bakar, setelah dibayar Bilal go tadi, dibawa pindah lah leh. Meninggalkan tompek daripada Umayyah bin Khalaf. Ikolah inyo diangkat dek Rasulullah menjadi seorang Bilal. Maka dia namanya Bilal. Apa kerjanya? Yaitu untuk memanggil uang untuk melaksanakan solat. Sehingga Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, walaupun inyo kulit hitam, walaupun inyo bekas daripada seorang budak, ketika inyo labasandau di dalam Islam, diangkat oleh Allah Ta'ala kemuliaannya mak. Diangkat oleh Allah Ta'ala kemuliaan. Maka ketika itu beko, kalau ndak Bilal azan, ndak wang ke masjid. Adi baik dek Allah Ta'ala kemuliaan. Sehingga di antara para sahabat, Rasulullah pernah orang dek dayan ya Rasulullah jojak terompa Bilal dalam surga, padahal Bilal di situ je bau. Lalu meninggal Rasulullah Bilal gole, tapi Rasulullah lah mendongaukan
bunyi tapak Bilal ketika di dalam saru. Ya Allah. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia di dalam hidup dan kehidupan ikolah wak bangkitkan balik batang terandam gua tadi. Kalau kehidupan awak ingin menjadikan kehidupan yang terbaik, mau wak contoh kehidupan para pendahulu termasuk Bilal bin Rabah gua tadi. Maka di dalam hidup perlu perjuangan. Dalam perjuangan itu butuh pengorban. Jenaklah mak tahu je dalam kehidupan. Maka dalam masalah berkorban, kau ayah korban boleh. Ketika awak ndak mampu korban hewan, ndak mampu awak berkorban dengan seekor kambing, ndak mampu awak berkorban seekor kerbau dengan 7 orang anggota korban, tu bon dia awak berkorban jan. Banyak yang bisa awak korbankan Pak Bu. Tenaga. Tapi kalau ditengok daripada usaha yang dilakukan oleh remaja-remaja Masjid Istiqrar luar biasa. Apapun yang terjadi di masjid awak kau ndak ada dengan bau panci je lah. Kan ya? Kan ya? Dengan gotong royong sodo. Artinya pemuda-pemuda awak lah memulai mengorbankan tenaga untuk Allah. Yang teroyong tu walaupun tak ada harap Pak. Tapi sama mengorbankan tenaga untuk ketika awak korbankan tenaga awak untuk Allah, apa jula yang awak korbankan dalam hidup dan kehidupan? Wa fadainahu bizabahin azim. Maka ketika Nabi Ibrahim itu berkorban anak, ketika inyo mecio toliwana adua, ndak mandang nama, ndak tolok dia manontang itu doh, yang taso dia nyo daya lama macak katangan. Pucek Nabi Ibrahim apa nyo mati nak dia nyo. Ketika dibuka mata kau tadi, ketika inyo memperhatikan apa yang terjadi, wa fadainahu bizabahin azim. Kami gantinya Allah Ta'ala sembelihan Ibrahim itu dengan sembelihan yang agung. Itu diganti oleh Allah Ta'ala. Ismail dengan seekor kambing, dengan seekor kibas. Jadi kalau awak berkorban tu Pak, ndak kan sia-sia Allah Ta'ala pastikan membalai pengorbanan awak lebih baik daripada pengorbanan yang awak keluar. Maka alhamdulillah remaja-remaja awak mudah-mudahan kau terpupuk tawi. Amin ya rabbal. Kemudian ketika awak bekon deh tenaga ndak ada oleh ustaz. Ongoklah kau dok sosak mau ustaz. Untuk teroyong-teroyong kebaikan-kebaikan yang mengeluh tenaga ndak bisa ustaz. Pemikiran. Pemikiran awak. Duduk-duduk awak beko 1, 2, 3. Cai solusi. Cai ide yang cemerlang. Untuk kemaslahatan Ketika awak berkorban pikiran, pastikan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan tentang pemikiran kau tadi. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, itu yang pernah dilakukan oleh orang-orang dulu. Maka dijamin dari Rasulullah kehidupan yang terbaik. Maka ketika awak ingin mendapatkan kehidupan yang terbaik, aku tiwak contoh balik, wak gali balik, wak upayakan memprakteknya dalam kehidupan awak. Walaupun awak kini sudah 1500 tahun jarak awak dengan Rasulullah. Tak masuk solat berjamaah subuh. Suatu yang luar biasa.